Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Jadi, selamat datang kembali di kelas e-learning dari mata kuliah pengantar pendidikan kejuruan untuk pertemuan ke-12. Jadi di pertemuan kali ini kita akan coba untuk melakukan kuis ya terhadap beberapa materi yang sudah kita pelajari 2-3 minggu yang lalu. Jadi kenapa saya melakukan kuis? Karena yang pertama karena kebijakan dari universitas untuk melakukan proses pembelajaran dari rumah. Nah, sebagai bahan untuk melakukan evaluasi saya, apakah memang peserta didik atau mahasiswa itu belajar ataupun tidak di rumahnya, makanya saya melakukan proses evaluasi. Evaluasi ini akan saya gunakan sebagai dasar untuk mengetahui apakah memang mahasiswa ataupun mahasiswi itu belajar ataupun tidak. Karena kita tahu bahwa ketika pada saat ini kita belajar dari rumah, maka satu hal yang pasti kita ketahui, tidak akan ada orang yang mengawasi kita dari pihak universitas. Jadi mau belajar ataupun tidak itu kembali kepada kesadaran diri masing-masing. Nah, oleh karena itu, saya akan coba untuk melakukan kuis. Jadi kuisnya sebenarnya kalau kita lihat sebentar itu tidak akan terlalu serius-serius amat. Jadi kita kayak akan bermain sebuah game, yang dimana game itu akan kita lakukan secara online. Dan nanti akan saya coba untuk videokan atau live streaming, kalau memang bisa, tapi kalau memang tidak, nanti akan saya coba untuk melakukan perekaman video terhadap proses pengerjaan kuis yang dilakukan dari masing-masing peserta. Jadi materinya terkait masalah 2 materi pokok. Yang pertama adalah prinsip pendidikan teknologi dan kejuruan atau pendidikan kejuruan, dan dimana ini memang sudah kita pelajari ya pada prinsipnya si Charles Allen Prosser. Yang kedua adalah materi terkait model penyelenggaraan PTK. Jadi kalau tidak salah ini minggu kemarin sempat kita pelajari. Jadi ini 2 materi pokok yang akan coba kita tuntaskan kuisnya dengan cara bermain games. Yang ketiga, aturan kuis. Jadi di kuis ini itu ada aturan mainnya. Karena ini adalah sifatnya online, jadi harap untuk cermat dan teliti untuk memperhatikan waktu pengerjaan dari masing-masing soal. Karena setiap soal itu sudah saya setting. Setiap soal itu menghabiskan 45-60 detik setiap soalnya. Itu tergantung daripada tingkat kesukaran. Yang kedua, apabila terdapat soal yang tidak dijawab sebelum waktunya habis selama 55 atau 60 detik, maka soal akan dianggap salah atau keliru. Maka soal itu dianggap hangus. Yang ketiga adalah nilai akhir dari masing-masing peserta itu dilihat dari jumlah soal yang benar, ditambah dengan kecepatan menjawab soal dengan benar. Jadi kalau kita ingin mendapatkan nilai yang tinggi dalam kuis ini, yang pertama itu harus dipastikan banyak soal yang benar. Dan yang kedua, harus cepat dalam menjawab setiap soal. Karena dalam soal nanti ini akan terranking secara otomatis. Bisa saja antara si A dengan si B sama-sama benar 10 nomor, tapi ada yang cepat dalam mengerjakan, ada yang lambat. Nah, itu akan menjadi dasar atau poin plus untuk menentukan peringkat siapa peserta yang nilainya paling tertinggi. Nah, jadi cara pengoperasiannya yaitu dengan cara yang pertama, tulis alamat link joinmyquiz.com pada browser Anda masing-masing, entah di smartphone ataupun di komputer Anda. Setelah menuliskan joinmyquiz.com, tapi ingat, satu hal yang harus dipastikan sebelum kita joinmyquiz.com, pastikan jaringan Anda itu betul-betul bagus untuk mengakses link ini. Karena tidak menutup kemungkinan
di tengah-tengah proses pengerjaan soal, ketika jaringannya kurang bagus, maka dia akan terleave atau meninggalkan kuis secara otomatis, dan itu akan sulit untuk kembali bergabung untuk mengikuti kuis. Jadi pastikan bahwa betul-betul jaringan Anda itu sudah kalau boleh di atas 3 bar. Kedua, setelah masuk ke joinmyquiz.com, maka di jendela smartphone Anda itu akan muncul tampilan seperti ini. Setelah itu, di sini kan ada kode, masukkan kode permainan. Jadi silakan masukkan kode permainan itu pada kolom yang sudah disediakan. Jadi kode permainan ini nanti akan saya infokan melalui ketua tingkat masing-masing. Kemudian setelah memasukkan kode permainan, klik masuk sebuah game. Setelah masuk ke sebuah game, jadi ini adalah tampilannya setelah masuk ke sebuah game. Jadi dari tampilannya ini, silahkan tulis nama Anda di kolom bagian atas. Nama khusus kamu adalah, silahkan tulis nama lengkap masing-masing. Yang kedua, atur settingan game apabila diperlukan. Jadi di games ini kita bisa memutar musik bawaan dari quizzes.com, bisa menambahkan meme apabila jawaban kita benar ataupun salah, menambahkan efek suara, dan bacalah dengan keras. Tapi saran saya cukup tambahkan musik, meme, atau efek suara. Tapi ini kembali pada selera peserta masing-masing ya. Kemudian setelah itu, klik mulai game. Setelah mengklik mulai game, maka akan muncul tampilan seperti ini. Jadi tampilan seperti ini akan menunjukkan bahwa game akan dimulai, dan kita harus menunggu tanggapan daripada admin. Jadi admin itu adalah saya sendiri untuk melakukan mulai game. Jadi saya akan memulai game apabila setiap atau jumlah peserta itu sudah memenuhi. Anggaplah 37 atau 38 orang sesuai dengan jumlah pesertanya. Jadi selama waktu menunggu, maka yang akan muncul adalah tampilan seperti ini. Yang akan muncul adalah tampilan seperti ini. Jadi selama proses menunggu, setelah Anda join di My Games, maka nama Anda itu akan muncul di kolom admin yang sudah saya buat atau ada di laptop saya, sama dengan atas nama Haidir seperti ini. Jadi tadi karena saya sudah join, makanya nama saya muncul di kolom sini. Jadi setiap peserta yang sudah join akan muncul secara berurutan di kolom ini, dan ini hanya dilihat oleh saya. Jadi setiap peserta yang sudah gabung itu akan saya lihat secara langsung di sini. Jadi pada saat proses pengerjaan, nama Anda di sini akan muncul secara bergantian sesuai dengan urutannya. Jadi setiap soal yang dikerjakan itu akan live, akan naik peringkat ataupun turun peringkat sesuai dengan nilai Anda. Nah, dan ini adalah salah satu contoh ya, hasil nilai akhir yang telah dilakukan pada mata kuliah lain. Jadi di rekapnya di sini muncul siapa peringkat pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya, disertai dengan jumlah persentase tingkat keakuratan jawabannya. Seperti ini. Setelah kuis selesai, maka tampilan yang muncul di jendela browser dari masing-masing smartphone itu pada peserta didik adalah bentuknya seperti ini. Jadi akan ditampilkan di masing-masing smartphone itu jumlah yang benar berapa, salah berapa, waktu untuk mengerjakan soal. Jadi masing-masing 3 poin tertinggi dari kuis yang sudah dilakukan itu saya akan umumkan pada sesi berikutnya setelah pengerjaan kuis. Jadi itu videonya akan saya upload secara langsung di YouTube. Jadi selama proses pengerjaan kuis itu akan saya tampilkan, saya rekamkan videonya
Dan di akhir rekaman video akan saya munculkan 3 poin tertinggi, dan dari masing-masing 3 poin tertinggi ini akan mendapatkan hadiah atau reward dari saya. Apa hadiahnya? Jadi itu masih sangat saya rahasiakan ya. Nanti pas selesai pengerjaan kuis atau saya mengupload video langsung ke YouTube, baru akan saya tampilkan atau menunjukkan apa hadiah dari saya. Jadi hadiahnya ini yang pertama bisa saya pastikan yaitu berupa benda. Yang kedua, benda ini tidak akan ada dijual di pasar manapun, sekalipun Anda berkeliling dunia ya. Jadi hadiahnya ini berupa cindera mata, tapi bentuknya kecil. Bentuknya kecil, tapi itu merupakan salah satu produksi dari Fakultas Teknik yang diproduksi kalau tidak salah pada Disnatalis tahun kemarin. Nanti akan coba kita lihat ya. Jadi kuis di sini sebenarnya hanya sekedar untuk melihat apakah teman-teman mahasiswa itu di rumah belajar ataupun tidak, paham materi ataupun tidak. Jadi ini adalah salah satu poin penambah untuk rekap nilai dari pertemuan awal sampai dengan akhir. Jadi kalau bisa dikatakan presentasinya itu tidak lebih tinggi daripada mid, tapi mungkin ini akan setara dengan tugas. Ini akan setara dengan tugas ya, tapi kita kerjakan dalam bentuk quiz. Terima kasih atas perhatiannya. Jadi silahkan melakukan proses quiz sesuai dengan petunjuk yang telah saya berikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.